warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar 4.5, yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari cerpen. Kali ini akan Ibu ulas kembali apa itu cerpen. Cerpen adalah cerita pendek ya, yang merupakan bentuk prosa naratif yang berbentuk fiktif. Isi dari cerita pendek ini cenderung padat dan langsung pada tujuannya, berbeda dengan cerita fiksi yang panjang, yaitu seperti novel. Nah, ciri-ciri dari cerpen yang pertama adalah ceritanya pendek dan singkat. Seperti kita ketahui bahwa cerpen itu adalah singkatan dari cerita pendek, maka cerita yang disampaikan di dalam cerpen ini adalah berupa cerita pendek dan singkat. Yang kedua, maksimal memiliki 10.000 kata. Ini maksimal ya. Jadi ketika kalian akan membuat sebuah cerpen, maksimal itu 10.000 kata. Boleh di bawah itu. Lalu bersifat fiksi. Nah, apa itu fiksi? Fiksi itu adalah sebuah hayalan atau tidak nyata, ya. Berikutnya memiliki alur yang lurus ya. Jadi karena cerpen ini adalah sebuah cerita pendek, maka konflik yang dibangun di dalam cerpen ini juga sederhana, tidak banyak, sehingga alurnya juga lurus ya, tidak berbelit-belit. Berikutnya adalah cerita kehidupan sehari-hari. Biasanya cerpen ini diambil dari cerita kehidupan sehari-hari. Yang keenam, cirinya adalah penokohan sederhana. Jadi karena konfliknya itu tidak banyak atau sedikit, tidak terlalu kompleks, sehingga penokohannya juga sederhana, karakter-karakter yang dibangun juga tidak banyak gitu ya. Nah, yang terakhir ini ciri-ciri cerpennya yang terakhir adalah dapat selesai dibaca sekali duduk. Karena ini adalah sebuah cerita pendek, maka diharapkan para penulis membuat cerpennya dengan bentuk maksimalnya 10.000 kata, dengan hasil yang didapatkan itu bisa dibaca sekali duduk. Nah, anak-anak, ini adalah ciri-ciri dari cerpen. Kita memiliki 7 ciri-ciri dari cerpen. Berikutnya, cerita pendek atau cerpen memiliki 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kedua unsur ini. Kali ini Ibu akan mengulas sedikit. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Nah, unsur intrinsik ini terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan juga amanat ya. Nah,
masing-masing sudah pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Apa itu tema? Apa itu tokoh atau penokohan? Apa itu alur cerita? Apa itu latar? Apa itu gaya bahasa? Dan apa itu sudut pandang serta aman. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, bisa dilihat di model bab sebelumnya ya. Nah, berikutnya itu apa itu unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik di dalam sebuah cerpen adalah unsur yang berada di luar karya sastra tersebut. Walaupun judulnya unsur ini berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung unsur ini mempengaruhi proses pembuatan suatu cerpen. Apa saja unsurnya? Yaitu latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai yang terkandung di dalam cerpen. Misal ya, ketika ada seorang yang membuat sebuah cerpen, beliau misalkan berasal dari daerah pegunungan atau daerah Padang misalkan ya. Nah, latar belakang penulis itu mempengaruhi. Bisa jadi beliau menuangkan cerpennya mengangkat daerah-daerah di sekitarnya, mengangkat kebudayaan di sekitarnya, atau bahasa yang digunakan juga bisa jadi diangkat dari daerah sekitarnya. Berikutnya ini adalah pokok dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu cara menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Ya, bagaimana cara menentukan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek? Yang pertama adalah bacalah teks cerpen secara menyeluruh ya. Di pertemuan sebelumnya, kalian telah membaca sebuah cerpen, lalu ibu minta untuk menentukan unsur-unsur intrinsik di dalam cerpen tersebut ya. Nah, kalian juga sudah bisa menentukan unsur intrinsiknya. Yang kedua, tentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen tersebut ya. Pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang menentukan unsur intrinsik di dalam sebuah cerpen ya. Yang ketiga, memahami isi setiap unsur yang telah ditentukan. Jika kalian sudah menentukan unsur intrinsiknya, sudah mencari penjelasannya, misalkan tema dari cerpen tersebut apa, gitu. Sudah ditentukan. Terus penokohannya bagaimana, tokohnya siapa, bagaimana karakternya, disebutkan di unsur intrinsik itu. Lalu misalnya alurnya apa? Alurnya maju misalnya. Lalu ada latar apa yang digunakan? Ada latar tempat, yaitu berupa kondisi di dalam rumah, misalkan seperti itu ya. Itu adalah bagian-bagian dari unsur intrinsik dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga, setelah dipahami unsur-unsur yang telah ditentukan itu, yang keempat, kalian mencocokkan ya. Cocokkan unsur-unsur tersebut dengan isi cerpen. Nyambung gak sih unsur intrinsik yang kita dapatkan ini dengan isi cerita pendeknya? Isi dari cerpennya nyambung gak? Nah, setelah nyambung berarti kalian bisa menyimpulkan berikutnya. Ternyata cerita ini isinya adalah begini ya, dengan karakter tokohnya yang seperti ini gitu, sampai akhirnya ke amanat ya. Amanat yang disampaikan dari cerpen ini adalah itu misalkan ya. Nah, anak-anak, hari ini kita hanya membahas tentang menyimpulkan isi dari cerpennya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.